Nyokap tuh taunya ya itu berita kasus tawuran biasa aja, nggak tahu anak itu ada di TKP. Dan akhirnya saya pas H-1 tuh udah kayak ngerasa nggak lama lagi gue ketangkep nih. Orang-orang kayak kita tuh takutnya cuma satu, Tante. Apa? Sama perempuan. Sadis di depan musuh, romantis di depan pacar. Polres nangkap saya di tempat kerja, saya waktu itu kerja. Dan Polda nungguin saya di rumah. Dan akhirnya saya ketangkep. Saya ketangkep itu setelah beberapa hari berita itu up di media sih. Kecil saya padahal yang jadi almarhum itu teman-teman kecil saya. Almarhum? Dia meninggal. Terus gimana ceritanya tuh? Jadi kalau misalnya Tante buka YouTube ada kok, masih ada video CCTV-nya waktu kejadian, terus ada beritanya juga. Jadi yang lewat rombongan 5 orang ini dari arah Pondok Ranggon itu sebenarnya teman saya dari kecil, teman kecil saya di rumah. Karena dia lagi abis nongkrong di Pondok Ranggon. Dulu ada namanya anak-anak grup LAN. Nongkrong. Kebetulannya ketemu sama rombongan saya yang anak-anak tawuran. Dan 5 motor ini mungkin karena emang panik kali ya. Ini kita mau berbagi tips juga sih sebenarnya. Kalau misalnya ketemu rombongan geng motor nih, kayak bocah-bocah tanggung ada geng motor, sebenarnya kalau kita ketemu geng motor itu kayak orang biasa aja. Jangan panik. Jangan panik, jangan muter balik. Pokoknya jangan gelagat panik. Kalau misalnya gelagat panik kita orang tuh nganggap orang itu musuh. Tante. Oh, dengerin ya. Jangan panik. Iya, kayak orang biasa aja. Karena kita yang pada dasarnya kita nggak nyari gara-gara sama orang yang nggak tahu apa-apa. Tapi kalau misalnya ada orang muter balik tiba-tiba, berarti lu curiga kenapa dia puter balik kan? Curiga sebenarnya awalnya. Cuman waktu itu rombongan 5 orang ini panik mungkin, ngebut semua waktu papasan. Dan kebetulan ada yang pakai baju yang dibuat musuh kita nih. Lu kejar? Saya posisinya di depan, mimpin rombongan. Pemimpin. Terus. Jadi saya nggak tahu apa-apa Tante. Kejadiannya di belakang. Yang belakang ini yang ada emang rombongan itu lebih dari 60 orang. Waduh. Rame jadi. Adalah 2-3 orang yang palanya otaknya tuh agak singit. Jadi apa aja main hantem aja. Iya, main hantem aja, ada aja emang Tante. Kita udah ngatur bener-bener gitu. Ada aja emang, dan di situ ada 1-2 orang yang kayak asal ngebacok aja gitu. Sampai akhirnya kena di leher, almarhum meninggal di tempat. Cuma 1 luka dong, kena di leher, meninggal di tempat. Ya tapi 1 lukanya fatal. Nah iya, fatal. Salahnya itu fatal banget kena leher. Sebenarnya kena leher itu fatal banget. Mungkin kalau kena punggung, ya ini masih kan bisa dibawa ke rumah sakit. Ini kan uratnya. Terus abis kejadian itu? Dan akhirnya dibawa ke rumah sakit, nggak ketolong kan. Dan akhirnya meninggal. Dan kebetulan ada video CCTV yang bikin itu viral banget waktu itu, tahun 2016. Kalau misalnya Tante mau nyari di berita di Google, masih ada tragedi geng motor Cipayung. Tragedi geng motor Cipayung. Iya. Dua ya, dia jatuh. Dia tendang katanya. Akhirnya ya mungkin karena emang beritanya viral, akhirnya ke-up ke media, ke TV. Akhirnya polisi nyari nih pelakunya. Itu 60 orangnya dicari? Nggak tahu sih kenapa teman saya pertamanya ketangkap tuh 1 orang itu, nggak tahu saya sih. Mungkin dari bukti CCTV juga mukanya ada dan ketangkap. Polisi kenal sama orang itu mungkin. Dari awalnya dari teman saya itu 1 orang itu kena, dan orang ini mungkin ngerembet kemana-mana. Dan akhirnya saya ketangkap. Saya ketangkap itu setelah beberapa hari berita itu up di media sih. Lu ketangkap berapa lama itu? Masuk dikandangin? Saya ketangkapnya sih di Polres waktu itu cuma kurang tapi kan seminggu. Iya, seminggu. Tapi kan lu di sini bukan sebagai tersangka, lu pasti saksi kan? Ada di TKP dan statusnya itu ketua. Tapi kan bukan lu yang bacok. Beratnya di ketua Tante. Jadi pelaku pertamanya itu masih yang ketangkap pertama ini ngeberatin nama saya. Oh. Ketuanya siapa? Oh iya. Jadi lu saya. Karena lu yang bertanggung jawab di situ gitu jadi loh. Jadi saya akhirnya polisi nangkap saya juga waktu itu. Jadi akhirnya saya diproses secara hukum selama yaitu 5 hari. 5 hari. Ya, jadi waktu itu Polres nangkap saya di tempat kerja, saya waktu itu kerja. Dan Polda nungguin saya di rumah. Oh.
Jadi kayak dua Instansi. Iya. instansi ya. Polres sama Polsek lah ya. Polda. Polres sama Polda berebutan kasus. Berarti kayaknya lu top TOP BGT ya sampai dikejar-kejar gitu ya. Cuma Polda secara kekeluargaan lengkapnya, Iya, izin iya. RT. Tapi yang keluarga yang anaknya sampai meninggal kan pasti nuntut dong. Nuntut. Makanya dikasusin. Oh. Dan saya sampai foto saya pun ada di akun Facebook nyokapnya almarhum. Dia maafin gak sih? Sampai sekarang juga saya belum pernah Ketemu ya? ketemu sama orang tua. Ketemu sih secara nggak sengaja, cuma nggak pernah ketemu secara ngobrol gitu. Karena emang saya mungkin udah dicap jelek banget, Iya, walaupun iya. saya udah bebas karena Biar gimana tetap lu karena saya ngejalanin. Iya, Waktu iya. itu nyokap bilang kalau emang nggak salah ngejalanin aja. Jadi waktu H-1 sebelum ketangkap tuh saya cerita. Jadi berita tuh udah di TV nih berita nih. Nyokap tuh menonton, tapi nggak tahu nama samaran saya di luar tuh apa. Karena yang disebut sama Polda Metro Jaya itu namanya Sukun. Sukun ya. Ada pencarian orang tuh Sukun. Disebut-sebutin tuh pas di berita. Nyokap tuh taunya ya itu berita kasus tawuran biasa aja. Nggak tahu anak itu ada di TKP. Iya. Dan akhirnya saya pas H-1 tuh udah kayak ngerasa nggak lama lagi gue ketangkep. Nggak lama Dan lagi benar. saya ketangkep. Dan akhirnya saya jujur sama orang tua. Heeh. Saya ada itu kasus saya maksudnya. Akhirnya nyokap tanya, lu ngelakuin nggak? Lu ngerasa nggak lu salah? Enggak. Akhirnya yaudah, nyokap bilangnya udah kayak biasa aja, kerja tetap, nggak usah kabur-kaburan. Akhirnya udah, yaudah kalau dibilang kayak gitu. Padahal saya mintanya kabur waktu itu tante, karena saya udah kayak risih banget, panik banget. Iyalah, Ngeliat berita pastilah. di TV nih, saya nonton TV nih, buka berita itu mulu. Iyalah pastinya. Akhirnya ya udahlah. Pas Udah nyokap akhirnya bilang udah kayak gitu, harus lu tanggung jawab dengan apa yang lu perbuat. Pas nyokap bilang gitu, biasanya kita tangkap di tempat kerjaan. Tuh, jadi friends, lu banyak banget ya denger ceritanya kenapa mereka sampai ngejalanin tawuran, mereka juga pernah dibully, gimana perasaan orang tua mereka. Jadi kalau memang itu hal yang negatif jangan lu tiru, tapi hal yang positifnya lu ambil ya. Itu dari tadi cerita lu tawuran, soal orang tua. Oke, sekarang gue mau tanya yang lain nih. Gue ini kan perempuan ya, pasti gue akan bertanya soal dari perempuan. Kalian pernah gak sih jatuh cinta? Nah, itu kan sisi kerasnya nih sebagai tukang tawuran, tapi lu punya hati nggak, hati yang sebelah kanannya gitu loh? Orang-orang kayak kita tuh takutnya cuma satu tante. Apa? Sama perempuan. Masa sih lu sama dibawain parang lu berani lu lawan? Sama perempuan kok takut? Karena emang kelemahan orang-orang yang bandel gitu cewek sih. Cewek, tapi lu pernah nggak jatuh cinta sampai jadi bucin gitu? Waduh. Jadi tanya. Pernah? Bucin parah sih kalau Wih, bucin parah. Ayo tuh, siapa cewek-cewek yang lagi nonton, cari aja, mereka tuh bucin parah. Jadi jangan berpikir kalau laki-laki tukang tawuran, tukang berantem, atau mereka berani, itu nggak punya hati. Hey men, jangan salah, itu hatinya Hello Kitty. Belum pernah jatuh cinta sampai gini, oke, gue stop jadi sesuatu karena demi dia. Pernah nggak gitu? Itu. Oh itu? Enggak, maksudnya kayak ada suatu momen tuh ketika nanti malam nih, nanti malam ada kejadian kita tawuran nih. Ini cerita gue sih ya. Iya. Sweet. Ada nih kejadian udah chat-chatan tuh teman-teman kan. Nanti malam ribut nih, tak gini. Ya udah ya nanti gue datang begitu. Ada nih dulu sih mantan katanya. Ngapain sih tawuran-tawuran? Segala macam itu udah ngelarang lah. Ya udah akhirnya nggak tawuran. Top banget, akhirnya bisa kayak gitu. Akhirnya bisa sampai kayak ya udahlah rasa ya. takut gitu. Padahal pun kayak orang tua juga bilang, udah nggak usah tawuran, tetap gitu. Cuman kalau mungkin beda kali ya. Beda. Sekarang lu punya pacar nggak sih? Punya. Oh punya. Tapi dengan dia lu merasa hidup lu lebih baik? Lebih baik lah. Lebih baik. Lu sholat nggak? Sholat kadang masih bolong-bolong. Ya apapun lu mau bilang bolong-bolong, tapi lu udah ada niatan ke sana. Iya. Tuh kan. Berarti kan lu sudah mau berubah gitu kan? Mau lu ngejalanin hidup yang benar. Ya karena kan? nakal tuh jangan nakal nekat sih tante. Hey, jangan nakal nekat. Jadi tolong jelaskan dong. Iya, jadi itu nakal yang berakal. Nakal tuh pakai ini, Iya. cuy. Jangan main asal-asalan doang, pakai perhitungan. Kalau misalkan nakal modal nekat, ya udah ujung-ujungnya paling mati penjara. Udah Mati itu doang. penjara. Kalau Bang Sukun pernah nggak jatuh cinta dulu deh? Bucin parah sih tante. Iya. Lu Kalau punya saya pacar kan belum dulu- sih? Kalau sekarang enggak. Oh lagi jomblo, Bo. Enggak jomblo Oh tante. nggak jomblo, ngaku lo. Enggak, jadi dia Enggak. Jadi mungkin karena emang latar belakang saya dulu bucin, jadi sekarang tuh lebih enggak
nggak mentingin hubungan. Jadi Makin no banyak. komitmen, no komitmen. Nggak no komitmen. Tapi lu pernah bucin, pernah jatuh cinta? Parah. Parah. banget. Sampai- Dulu zaman STM tuh punya mantan dari kelas 1 sampai kelas 3. Malah belum masuk STM sih. Pas mau lulus SMP, saya ketemu cewek gitu. Dan ceweknya ini lebih tua dari saya. Jadi Oke. saya masuk STM, Tuanya berapa jauh? saya masuk STM nih. Dia Uh-uh. udah lulus SEMEA. Ya beda dikit lah. 3 tahunan ya, lah. 3 tahun mah nggak apa-apa. Terus? Iya, jadi waktu itu saya punya mantan kayak gitu. Itu saya bucin banget waktu itu. Jadi saya waktu kelas 1 awalnya tuh masih dibolehin ngerokok. Kelas 1 emang SMP kelas 3 saya belajar ngerokok kan. Minum, belajar kayak gitu-gitu. Sama gue juga ngerokok mau minum SMP. Pas kelas 1 masih dibolehin. Makin kesini hubungan makin lama mungkin ya, makin banyak aturan. Pas kelas 2 saya nggak boleh ngerokok, saya nggak boleh minum. Nurut. Saya kelas 2, kelas 3 nggak ngerokok, nggak Demi minum. cintaku padamu, Iya. ayo. Tapi ada satu hal yang nggak bisa saya nurut. Apa? Tawuran. Oh, Jadi itu udah mendarah daging lah ya. Ibarat kata kepentingannya sama lah. Maksudnya pacaran, maksudnya mentingin dia, mementingin tawuran sama penting. Sama-sama penting. Jadi waktu saya tawuran saya kucing-kucingan sama dia. Entah HP dimatiin atau nggak ada kabar. Saya tawuran dulu, urusan berantem sama dia belakangan. Jadi dulu sering berantem gara-gara tawuran, ya habis itu baikan lagi. Ini ya, gue bisa nebak nih. Mereka berdua itu pasti kalau pacaran lama. Bener gak? Kalau saya lama. Lu juga? Lama. Nah, tapi kalau yang ya hello mau nyobain doang itu nggak tahu lah ya. Tapi kalau lu berdua udah sayang, udah cinta pasti lama ya pacarannya. Iya, Bener gak Iya, tebakan bener. gue? Emang. Bener Makanya dulu kan? kan ada waktu saya kecil sih dari SD ada namanya kata-kata ibarat kata-kata tongkrongan lah. Sadis di depan musuh, romantis di depan pacar. Emang bener banget sih anak-anak sering ribut tuh kadang-kadang emang sadisnya tuh di depan musuh aja. Oh gitu ya? Tapi ketemu- Besok gue cari cowok yang demen ribut deh. Iya, Gimana? sekalinya dia punya pacar tuh emang ibarat kata Bucin kayak ya? bucin Iya. banget. Iya kayaknya gini, di luar jadi singa, di rumah jadi kambing. Ya. Gue mau nyari yang kayak gitu deh kalau gitu ya. Yang jagoan di depan sampai rumah udah diketek aja, ditetein diam kali ya. Iya. Bener Iya, gak cuma sih? diem. Aja Tante emang, begitu. apalagi Ah, kalau dia- punya istri udah nurut aja udah. Oh gitu. Tapi ngomong-ngomong istri lu niat Enggak. kapan nikah? Nggak Kapan tahu. nikah? Kalau diniatin kapannya kayaknya jadi beban buat kita tante. Mungkin Nah. kalau udah ada rezekinya langsung ya. Oh, jadi siapa yang mau menyalonkan, mereka lagi ada yang satu udah punya pacar, satu jomblo. Kalau sudah ada sudah waktunya dan itu sudah memang niatnya nikah ya nikah. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Tester dulu. Hah? Kalau saya tester dulu. Oh, dicobain dulu ya. Test drive dulu, bagus atau enggak. Kalau nggak bagus ya enggak lah. Tapi bener, memang dibilang gini. Gue pernah konsultasi sama sosiolog, sama seksiolog. Dia bilang ada bagusnya dulu lu coba atau lu omongin dalam segala hal, itu ekonomi atau seks, lu harus omongin. Karena itu bisa jadi kalau lu nggak cocok, lu bisa nggak bahagia, lu akan lu Jadi bercerai. masalah selanjutnya. Betul. Jadi semua itu emang harus diomongin. Gue nggak nyangka lu ternyata mereka cowok banget deh, laki banget deh. Ya nggak Laki sih? lah, normal tante. Normal. Normal. Nih ya, friends, kalau lu lihat muka asli dia imut loh mukanya. Amin. Senyumnya juga manis deh. Bikin hati melek. Tuh ada cewek deh, seneng lo ya. Lu fansnya banyak deh kayaknya cewek-cewek. Banyak. Sukun ya? Dia memang mukanya tuh orang nggak nyangka nih kalau lu tuh galak beneran deh. Enggak, yang banyak yang nggak nyangka, malah bilangnya kayak bocah bego. Ih, bocah bego hatinya singa loh. Iya kan? Ya gitu tante sih sebenarnya. Gitu ya. Oke, terus ini ya. Itu udah tadi soal masalah hati. Nah, lu apa yang mau lu omongin sama anak-anak atau teman-teman yang di STM atau yang masih muda-muda deh gitu loh. Entah itu hal yang baik atau hal yang buruk, lu boleh omongin. Supaya mereka juga tahu gitu loh bahwa lu tuh nggak seperti yang mereka bayangkan. Mereka pasti bayangannya udah wah lu tuh hebat banget, lu begini gitu loh. Bener nggak? Sampai sekarang sebenarnya masih banyak yang kayak ngechat DM. Ah. Bang, gue pengen tawuran bareng sama lu. Aduh, mati. Padahal itu bukan tujuan konten kita bikin konten Nah, sebenarnya. tuh dengerin ya semuanya, Cuma dengerin. mungkin emang pemikiran mereka masih kayak cetek, masih bocah gitu. Nganggap kita ini masih pada doyan tawuran, padahal enggak. Udah kayak bosen, apalagi mau dicari gitu. Nama udah ada. Terus kalau nyari tawuran udah bosen banget ngejalan kayak gitu. Ibarat kata kita udah pernah dibacok, pernah masuk ngerasain rumah sakit, semuanya lah udah ya. pernah masuk penjara, Pernah apalagi mau dipukulin. dicari. Iya. Habis. Pernah sampai di titik paling bawah.
Wah, pernah. Pernah. Saya titik paling bawah tuh waktu tangan saya kena sih sebenarnya tante. Waktu tangan kayak kena bacoknya hampir putus. Itu udah titik paling bawah saya. Makanya ini sebenarnya yang bikin sadar tuh ini. Oh. Karena ini pertama kali saya tawuran kena bacok itu sampai ngabisin berjuta-juta dan orang tua yang ngurusin. Sebelumnya tuh teman-teman saya ngurusin karena emang mungkin jahitannya cuma 300.000. Tapi itu dalam loh. Ini dalam banget, kalau diceritainnya konyol banget sih ceritanya. Cuman lebih baik nontonnya di channel saya aja. Ya udah boleh. Karena panjang ceritanya Iya. nanti di channel lu aja ya. Iya, mungkin emang anak-anak bandel tuh harus dikasih hidayah sih sebenarnya. Oh iya benar sih. Yang belum lama nih. Bagus dikasih hidayah, kalau dikasih azab gimana? Nah, kalau bisa dikasih mati nggak bisa tobat ya. Iya. Ini belum lama nih kasus tawuran sampai sekarang ini sampai tangan putus. Belum lama tuh di Karawang ya. Tangan putus. Itu makanya tuh jangan sampai ngalamin hal kayak gitu. Sampai ngalamin kayak cacat banget malah itu. Kayak tangan itu di Karawang tuh belum lama tangan tuh putus sisa kelingking doang. Sebelumnya tuh di Bekasi juga pernah. Maksudnya kita jangan sampai ngejalanin hal negatif. Hidayahnya tuh sampai kayak gitu. Tangan putus kayak cacat banget sih. Kalau kita kan masih kayak luka bacok aja ya. Sehari-hari masih bisa gitu. Itu kalau misal ngalamin hal kayak tangan putus, itu kok udah masa depannya tuh udah 50-50 sih. Enggak 50-50 sih sebenarnya, udah lah. Maksudnya enggak ada. Iya, mau nggak mau dia harus punya usaha gitu untuk nyari duit. Kalau untuk kerja kayaknya nggak bisa deh. Tangan sebelah hilang. Makanya jangan sampai kayak gitu sih. Sebenarnya. Itu dari Bang Sukun, dari Bang Botak gimana? Berarti lanjutin ngomongin Sukun berarti ya. Lanjutin. Berarti menurut gua tuh kita bikin konten kayak gini itu bukan berarti kita show off nih. Kayak gitu maksudnya kita tuh mencegah nih bahwasannya kalau tawuran tuh akibatnya kayak gini nih, yang pernah kita alamin tuh kayak gini gitu. Makanya bagi para penonton itu maksud kita berdua tuh kayak ngambil hal positif ya, jangan negatifnya gitu. Negatifnya mungkin kita cerita tentang tawuran. Ya, negatifnya positifnya itu di akhir konten. Mungkin kalau misalnya kita bikin konten berpart-part, part 1, part 2. Kalau nonton part 1 aja mungkin itu negatif sebenarnya, cerita tawuran doang. Tapi kalau kita nonton part 2-nya itu ada hal positif itu di akhir cerita. Gitu. Kayak ngasih tahu bahwa itu. ini adalah hal yang tidak baik. Karena lu berbuat yang tidak baik, maka akibatnya juga tidak baik gitu loh. Jadi makanya, jangan sampai gua aja yang cukup yang kena, lu jangan. Itu maksudnya kita. Tujuannya sebenarnya. Tujuannya. Jadi buat semua friend yang nonton, jadi jangan salah sangka, jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi. Ini loh mereka yang sebenarnya orangnya baik hati, murah senyum, ya kan? Tuh kan senyumnya manis. Botak lanjut. Apa? Dia belum selesai sebenarnya. Oh iya. Apaan tuh? Ya udah jadi begitu. Karena ribut sekarang sama ribut kita dulu tuh beda banget tante. Bedanya di mana? Lebih parah dan lebih kejam zaman sekarang. Mungkin sekarang tuh lebih kayak aneh sih. Senjata Lu tajam pakai tuh ini ya, pakai yang orang tuh kayak ring. Pakai celurit, Enggak, pakai sekarang tuh- samurai sama. Sekarang tuh mungkin karena Instagram kali tante ya. Oh. Jual beli apa aja tuh secara bebas gitu. Di Instagram itu jual beli celurit dari Madura asli ya. Itu benar-benar dijual belikan gitu secara online. Zaman dulu nggak ada. Dulu nggak susah. ada. Kita tuh dulu nyari BR itu pun kita BR tuh itu harus barang ya, barang senjata. barang tajam. senjata tajam, Sajam. Iya, entah CR atau apa. Kita tuh harus kadang kalau nggak bisa beli yang aslinya, dia tuh bikin dari bikinan. lempengan. Dan itu lempengan itu kayak masih standarnya kayak masih biasa aja sebenarnya daripada yang asli. Kalau sekarang tuh jual beli BR tuh kayak bebas gitu, walaupun modusnya itu cuma buat pajangan ya. Iya tuh yang diikat pinggang, itu tuh serantai, itu kayaknya gampang banget ya. Ya, celurit. Celurit itu sekarang samurai, dijual belikan pedang. secara legal di Instagram gitu dengan modus pajangan. Sebenarnya salah. Mungkin kalau misal penjualnya mungkin untuk pajangan, mungkin harus diseleksi lagi sih pembelinya itu siapa. Karena yang belinya itu nggak mungkin buat pajangan doang, kadang buat ya tawuran sebenarnya. Oh iya. Kalau dulu iya. zaman kita tuh jarang sih senjata-senjata asli bener-bener real, celurit Madura, pedang real asli, kadang tuh cuma lempengan doang sih tante. Mungkin dulu tawurannya cuman fatalnya tuh kayak luka doang. Iya, luka nggak sampai Kalau sekarang membuat orang sampai tangan cacat. putus. Iya, karena sekarang tuh bener-bener senjata tajam yang bahaya banget. Bener-bener tajam banget sih, bener real, bener asli senjatanya. Oke, jadi udah ya. Tadi itu friends cerita dari mereka. Nah, buat lu semua, yang positif lu ambil, yang negatif lu buang. Tapi be smart, berpikirlah yang positif ya. Ambil yang baiknya, jangan yang aneh-aneh dan jangan terlalu berekspektasi yang terlalu tinggi. Oke friend, sekian dulu video dari gue Yurika Prastika dan Gua Hari Faisal S. Botak.
Dan gua Triagung Kamajaya alias Sukun. Tunggu sekali lagi, Boni Motor. Oke friends, gue Yurika Prastika dan gue Ari PS alias Botak. Dan gua Triagung Kamajaya alias Sukun. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa tetap stay tune di Yurika Prastika. Bantu support ya. Like, comment, and subscribe. Mwah. See you in the next video.